Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimahumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang tak terhingga banyaknya, sehingga kita tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat yang kita nikmati sejak kita lahir sampai sekarang. Salah satu perwujudan syukur kita adalah kita manfaatkan nikmat tersebut untuk belajar bersama petunjuk Allah untuk semua manusia, yaitu Al-Quran. Mumpung kita masih hidup, jangan sampai lalu muncul pertanyaan kepada kita yang diramalkan oleh Allah, karena ini belum terjadi, tapi sudah diinformasikan. Allah bertanya kepada mereka yang sudah karena divonis harus hidup di tempat penderitaan. Allah bertanya, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Ada di surat Fatir, surat Fatir, surat 35 ayat 36 benar-benar 37 ini. Wahum yasbarihuna fiha, itu di awalnya Wahum yasbarihuna fiha, mereka berteriak-teriak fiha, di dalamnya, yang di dalam neraka. Nah, isi teriakannya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan di tanah Arab, sehingga masyarakat Arab tidak akan paham kalau pakai bahasa yang lain, maka diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Rabbana ahrijna na'mal shalihan ghairalladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari tempat ini, tempat yang menyengsarakan, yaitu neraka jahanam. Para ahli tafsir menyebutkan maksudnya mereka minta kepada Allah supaya dihidupkan sekali lagi seperti kita hidup ini. Padahal itu sudah meninggal dunia, sudah diponis, sudah terjadi kiamat. Sudah terjadi kiamat. Karena orang dimasukkan ke surga atau neraka itu setelah terjadi kiamat. Kalau belum kiamat ya belum. Sekarang semua orang yang sudah meninggal dunia masih berada di alam barzakh, alam kubur. Nah, tapi ketika terjadi kiamat, lalu ada hisab, ada keputusan. Orang yang beriman nanti digiring, orang bertakwa digiring ke surga, orang yang kafir digiring ke neraka. Nah, ketika di neraka ini lalu mereka berusaha seperti itu. Dan ini dia berarti dalam Al-Quran, maksudnya kita yang masih hidup.
masih hidup, yang kebetulan kita sekarang berada di sini, kita perlu bersyukur kepada Allah untuk kita bertemu dengan ayat seperti itu, sehingga kita tidak akan menyesal dengan penyesalan yang lain. Juga disebutkan dalam Al-Quran, ya Tuhan kami, dahulu kami mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-besar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Nah, itu penyesalan yang mereka sampaikan kepada Allah, dan itu direkam di dalam Al-Quran. Itu belum terjadi, tapi sudah diungkapkan oleh Allah supaya kita tidak mengalami hal seperti itu. Nah, ternyata komentar Allah ketika ada orang mengeluh seperti itu atau memohon kepada Allah supaya dikeluarkan dari jahanam, supaya dihidupkan sekali, supaya bisa hidup seperti kita hidup, lalu mereka akan beramal berlainan dengan amal yang mereka dahulu kerjakan ini. Komentar Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Apakah umur yang aku berikan kepada kalian belum cukup panjang untuk mengambil pelajaran ini? Nyatanya umur kita sudah panjang, sudah lama kok. Ya, kalau dibandingkan dengan waktu di akhirat memang sangat kecil ya. Tapi umur seperti kita ini, umur dalam 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, 70, itu sudah lama ya. Sudah lama jika dibandingkan dengan persyaratan untuk bisa masuk surga. Tapi sebenarnya persyaratan untuk bisa masuk surga tidak terlalu rumit. Ya, tidak terlalu rumit ini. Ya. Bahkan dalam hadis itu sempat disabdakan oleh Rasulullah, ya, dalam riwayat Muslim, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, itu dijamin masuk surga ini. Terlepas dari benar tidaknya hadis tersebut, ya. Tapi ulama seperti Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Coba waktu yang dipakai untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu berapa lama? Tidak ada 1 menit, paling 5 detik, 2-3 detik. Tapi kalau diucapkan oleh orang ketika dia masih hidup, jaminannya itu surga. Lah orang sudah umur puluhan tahun kok berujung dengan masuk di neraka. Ini kenapa? Saya senang karena Bapak sekalian bisa kumpul di majelis ini. Itu senang. Ya, luar biasa menyenangkan ya. Saya terhibur ya, sudah terhibur ya. Iya, ya meskipun saya tidak melihat kalian juga, saya juga sudah senang ya. Tapi dengan melihat kalian tambah senang gitu ya, tambah senang ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah ya. Ya, jauh pertemuan ini dibimbing dengan wahyu. Ya, insya Allah ya, kita akan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Karena untuk bisa maju diperlukan dasar bersama yang harus dimiliki bersamanya, yaitu iman. Tadi Pak Kiai ketika mengimami salat itu membaca surat Al-Baqarah ayat berapa? 218, 219 yang ke-7 tadi ya. Nah, itu bercerita tentang
mukmin, ya, dan berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Itu dalam pandangan Al-Quran, ya. Mukmin dan berjihad di jalan Allah itu adalah tanda iman yang benar, Pak. Tanda iman yang benar. Dalam Al-Quran disebutkan ada dua kemungkinan. Kita boleh pilih yang pertama atau yang keduanya. Tapi jangan yang selain yang keduanya ini. Ya. Mengapa? Karena Allah menyatakan satu di antara keduanya ini itu dikatakan ulaikal mu'minuna haqqan. Itulah mukmin yang sebenar-benarnya dalam pandangan wahyu, dalam pandangan Allah ini. Nah, ini dijelaskan juga di ayat lain. Coba kita baca surat Al-Anfal, ya, surat ke-8. Ayat 74. Al-Anfal surat ke-8 ayat 74. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Ya, di ayat ini disebutkan ada dua kelompok, yaitu kelompok muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kelompok yang kedua, kelompok Ansar, yaitu yang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Yang dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kaum muhajirin ternyata mempunyai sifat, ya, iman dan berjihad di jalan Allah ini. Berjihad di jalan itu dengan cara seperti apa ini? Pada sebelumnya dijelaskan, ya, yang kelompok muhajirin Ansar ini dikatakan di komentar Allah sebagai ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah iman mukmin yang sebenarnya. Yang saya kira kita perlu tahu untuk kita jadikan kriteria. Kita jadikan kriteria, lalu kita beradaptasi mengikuti kriteria yang sudah Allah tetapkan. Ya, orang hidup di mana-mana itu, ya. Kalau dia bukan Ansar, ya dia muhajir, dia pendatang atau dia memang lahir di situ. Kalau lahir di situ, ya dia kelompok Ansar. Kalau dia pendatang, dia yang muhajir, kelompok muhajirin ini. Nah, kalau muhajirin seperti apa, kalau Ansar seperti apa, ini dijelaskan di ayat ini. Kalau muhajirin dikatakan di ayat sebelumnya, ya, di ayat 72-nya. Coba dibaca ayat 72-nya. Al-Anfal 72. Innal ladzina amanu wa hajaru wa
والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, di sini dijelaskan berjihad itu dengan apa? Dikatakan bi'amalihim wa anfusihim. Ya, bi'amalihim wa anfusihim dia lain ya. Dengan harta dan jiwanya. Lu kenapa? Kok jihad Fisabilillah itu perlu dengan harta dan jiwanya ini? Tidak lain karena berjihad dengan harta dan jiwanya itulah yang akan menjadi penyelamat bagi dirinya. Dan sekarang siapa di antara kita yang tidak ingin selamat? Nanti bagus sekalian kondil menjelang tidur mikir-mikir, saya ini ingin selamat enggak ya? Gitu. Bertanya, karena yang bisa menyelamatkan diri sendiri hanya amalnya sendiri. Orang lain tidak bisa. Allah akan memutuskan hukumnya kepada orang per orang itu berdasarkan ada tidaknya iman dan amal saleh. Jadi kita mesti merenung, ya, setiap hari harus kita lakukan. Saya ini termasuk orang yang ingin selamat atau tidak ini. Dalam bahasa yang lain, saya ingin orang yang ingin menjadi orang yang ingin diselamatkan atau tidak oleh Allah ini. Kalau ingin, tentu kita punya pengetahuan tentang kriteria keselamatan menurut Allah ini. Jangan menurut orang-orang ya. Karena orang itu kadang-kadang berbeda-beda. Nah, yang selamat itu kalau tidak masuk penjara ya selamat. Itu kriteria yang dipakai orang ini. Hanya Nabi Yusuf masuk penjara, bahkan dia bilang penjara lebih aku sukai daripada aku menuruti kemauan dia ini. Itu Nabi Yusuf masuk penjara lebih suka daripada menuruti kemauan wanita yang tidak berakhlak itu, tidak beriman itu. Karena bagi orang beriman nggak ada tempat yang berbahaya itu nggak ada di jalan raya ini. Karena aku beribadah kepada Allah, nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Karena beribadah kepada Allah bisa dilakukan di mana saja dia berada. Kalau sampai orang mengatakan, wah saya nggak bisa beribadah kepada Allah itu, nggak ngerti cara bagaimana Rasulullah mengajarkan ibadahnya. Allah memberikan informasi kepada kita ya. Kalau kita memohon kepada Allah atau berdoa kepada Allah itu, dimanapun kita memohon, Allah dengar kok.
ada yang bisa menghalang-halangi ucapan seseorang dengan Allah, itu nggak ada ini. Coba kita sekarang di sini ya, di sini dengan orang Islam yang di Amerika dan yang di Saudi Arabia, itu sama-sama didengar oleh Allah real time. Ya, real time itu tepat sekali ini. Tidak terlambat atau tidak lebih, kalau tidak. Allah kan persis ini. Jadi Allah sebagai pencipta kita sekaligus sebagai pengatur ya semua makhluk itu sudah membuat aturan yang paling bijaksana. Kalau dengan paling bijaksana ya memang tidak ada tandingannya. Memang di atas Tuhan tidak ada kok yang lebih ahli, lebih pintar, lebih ahli, lebih kuasa dari Allah, itu tidak ada. Jadi Allah itu maha kuasa. Karena dia maha kuasa, maka pengetahuan dan kemampuannya betul-betul bisa dipahami sebagai zat yang paling bijaksana. Hukum-hukumnya yang ditetapkan dalam Al-Quran ini juga paling bijaksana. Nah, karena sudah sedemikian rupa bijaksananya, kita sebagai orang yang berguna Al-Quran, ya alhamdulillah kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ini. Tadi juga dibacakan ayat tentang wa yas'alunaka ma la yunfiqun. Ya, kul Allah. Mereka bertanya kepada Muhammad, apa yang harus mereka nafkahkan, mereka infakkan ini, mereka berikan ini. Allah memberikan jawaban sangat bijaksana, yaitu kalau orang itu punya kelebihan. Lah kalau lebih gimana? Kalau lebih ya namanya tidak perlu memberi apa? Pepatah orang bijak bilang mengatakan fakir syait lampe. Orang yang tidak punya sesuatu nggak bisa memberi. Ya. Nah, oleh karena itu orang yang tidak punya sesuatu disuruh bekerja dulu supaya punya itu, supaya dapat sesuatu untuk bisa diberikan ini. Nah, kalau memang nggak bisa bekerja, apa menjamin? Ya, menjamin bahwa pada harta orang kaya itu ada hak-haknya fakir miskin. Makanya masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah di Madinah ya, itu dibangun di atas iman. Karena iman itu menjadi ruh bersama ya antara masyarakat kaum Majin dan masyarakat Ansar ya, kemudian dikumpulkan di gelar Rasulullah di masjid. Masjid itu adalah merupakan tempat untuk membahas semua aktivitas kehidupan. Jadi bukan untuk tempat semata ya. Masjid itu untuk bicara segala kebutuhan hidup. Nah, tapi lalu dalam perkembangannya ya ada orang yang tidak suka ya. Nah itu biasa saja ya, seperti itu. Di mana-mana selalu ada. Nah, tapi kalau kita kembali kepada petunjuk Al-Quran, insya Allah kita akan tetap bisa mengalami peningkatan. Peningkatan yang Rasulullah praktekkan bersama para sahabatnya itu dengan dasar itu. Jadi setelah iman, ya itu lalu mau menginfakkan kelebihannya. Yunfikun, mau menginfakkan. Iman itu adalah abstrak ini. Yang tahu ini hanya orang itu dan Allah ini. Tapi indikator keimanan
Itu harus tampak dan bisa diketahui orang lain. Nah, di antara indikator keimanan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, itu adalah infak. Ya, coba dibaca di surah Al-Imran ayat 92. Al-Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. Ya, coba Bapak sekalian, perlu saya beri penjelasan sedikit tentang ayat ini ya. Allah mengatakan, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian, maksudnya kita yang dicapai oleh Allah, tidak akan bisa mencapai apa yang dikatakan albir. Albir nanti dijelaskan di ayat lain ya. Albir itu adalah kebaikan, orang baik. Orang baik itu orang yang bagaimana? Di Al-Baqarah ayat 177 menjelaskan, oh, albir itu adalah orang yang punya dua sifat, ya, yaitu sifat beriman dan sifat beramal. Atau tadi baca di surat Al-Baqarah 177 ini. Biar kita bisa melihat, memaknai bir itu bukan hanya kemauan kita, tapi kemauan yang perlu jelaskan. Al-Baqarah 177. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi di ayat ini kita diberitahu bahwa albir itu sama dengan at-taqwa. Kebaikan orang baik itu orang yang bertakwa. Jadi kalau unsur-unsur takwa tidak ada, ya bisa dikatakan sebagai orang baik. Walakin albirru man amana billah. Orang
orang baik itu adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikat, pada para malaikat, wal kitab, dan kepada kitab, wal nabiyyin, dan kepada para nabi. Itu iman ya, iman ini. Wa antal mala wala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wal sabil wasanya fil riqab. Itu sedekah infak, memberikan harta ini kepada orang yang memang membutuhkan ini. Ya. Lalu ada wa qoma shalah wa ata zakat, menegakkan salat dan bayar zakat. Jadi infak dan zakat juga berbeda, Pak. Berbeda ini. Sampai akhir ayat itu, lalu dikemukakan Allah, ulaika lana shadaku, mereka itulah orang-orang yang benar, shadaku benar. Wa ulaika hum muttaqun, dan mereka orang bertakwa. Ternyata orang yang benar, orang bertakwa itu adalah albir, orang yang baik dalam pandangan Allah. Itu syaratnya di Al-Baqarah ayat 92 tadi ya. Hari Imran 92, Hari Imran 92. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan itu, lalu sekalian, tidak buat selamanya sampai kiamat, Pak. Jadi orang yang menjadi orang baik harus infak. Kalau nggak infak tidak bisa menjadi orang baik, Pak. Tolong itu dibaca berulang kali nanti. Lan, kalau dalam bahasa itu lan itu tidak buat selamanya. Beda dengan lan dan lam. Lam itu tidak sekarang, besok iya itu. Tapi lan selamanya tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau jadi orang Islam kok nggak mau infak, nggak bisa, Pak. Menjadi orang baik dalam pandangan Allah, Pak. Tolong itu dicatat baik-baiknya. Kalau mau dianggap baik oleh orang-orang ya mau saja ya. Tapi yang punya surga, yang punya neraka Allah, yang melakukan pengadilan biasa juga Allah. Dan yang menetapkan siapa-siapa yang masuk surga Allah juga. Yang tak seorang pun yang berserikat dengan Allah ini. Jadi kita jangan percaya ada orang bisa berserikat dengan Allah dalam hal menentukan orang masuk surga, Pak. Tidak ada itu ya. Al-Quran memberikan statement yang sangat tegas bahwa di akhirat nanti tidak ada orang yang bisa merengek-rengek menjadi semacam penolong. Ini sahabat saya orang baik, ya tolonglah kalau dia pernah berbuat salah ya tolong dimaafkan lah gitu lah. Tidak ada yang seperti tidak ada ini. Allah tegaskan dalam banyak ayat, Bu, Pak. Coba kita baca surat Al-Baqarah ayat 48. Al-Baqarah 48. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Di sini ada perintah, Pak. Wattaqu yauman. Waktu di sini ditujukan kepada semua manusia, ya. Ditujukan kepada semua manusia ini. Wahai manusia, takutlah kalian kepada suatu hari, di mana pada hari itu tak bisa seseorang membela orang lain.
Nah seseorang bela orang lain itu siapa ini? Ya seseorang bisa anak, bisa bapak, ya bisa saudara, bisa siapa saja ini. Allah sudah menegaskan ya. Di ayat lain dengan konteks yang berbeda dijelaskan juga. Ya. Coba kita baca surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu Al-Baqarah 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Ya, jadi tidak ada tolong menolong ya antara seorang orang lain, anak nolong bapaknya, atau anaknya bapaknya nolong anaknya, atau nolong saudaranya, atau nolong ibunya, itu tidak ada. Karena tolong menolong hanya bisa dilakukan ketika orang hidup di dunia ini. Kalau dari akhirat semuanya sudah terputus, semuanya ditentukan oleh ada tidaknya iman dan amal salehnya sendiri. Inilah ajaran Quran yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Kalau informasi dari selain Al-Quran terlalu banyak Pak, yang bisa ngedem-demi, lalu orang bisa merasa senang tanpa mengikuti petunjuk Al-Quran ini. Lalu senang tanpa mengikuti wahyu Al-Quran itu senang yang tertipu gitu ya. Senang yang tidak punya pijakan yang kuat. Bahwa ada informasi nanti di akhirat orang yang beriman ya, bapaknya beriman, anaknya beriman, dipertemukan di akhirat ini. Dipertemukan bukan karena itu ini menolong anaknya menolong bapaknya, bukan. Tapi karena sama-sama beriman dan beramal saleh. Nah itu yang disebutkan di surat di surat At-Tur ya, At-Tur ini. At-Tur ayat 21. Ya. Surat ke-52 At-Tur ayatnya 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.
Ya, jadi di sini ada informasi bahwa orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keluarganya, kebetulan pengikut-pengikutnya anak turunannya juga beriman. Nah kalau imannya betul pasti ada amal saleh. Karena kalau tidak ada amal saleh itu tidak bisa diakui kebenaran imannya. Ya. Iman yang benar, iman yang membuahkan amal saleh. Kalau tidak mau amal saleh, ya iman palsu. Ya, di zaman Rasulullah ada loh orang yang ketemu Rasulullah, dia bilang, saya bersaksi bahwa Kau adalah utusan Allah ini. Mengatakan bersikap kalau dia beriman, tapi kata Allah, mereka itu musuh Allah ini. Karena apa? Tidak ada pembuktiannya. Mana ada orang beriman lalu nggak mau menunjukkan buktinya ini. Sehingga bukti-bukti yang disebutkan sebagai orang beriman, ciri-ciri orang beriman itu harus sedikit-sedikit kita tanamkan dari diri kita. Oh, yang namanya orang beriman itu nggak boleh bicara dusta misalnya, ya, nggak boleh bicara kasar. Kalau kok bicara kasar, ada aturannya. Ya, bicara kasar ada aturannya ini. Dalam Quran disebutkan orang kalau biasa-biasanya dengan bicara yang barusan yang baik-baik itu ya, kalau orang dia diajak bicara tak paham-paham, alias tetap aja dia digolimi, boleh, ya boleh berkata kasar itu boleh. Nah, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ada cara membela diri, ya. Allah memberitahu juga bagaimana cara membela diri ini. Ya, saya kira tak ada orang Islam yang tidak yang ragu dengan Allah bahwa itu maha pemurah, maha bermaklumat, maha penyayang, segala mahal. Tapi coba, ya. Ternyata Tuhan ini menyiksa, Pak. Orang yang dia zalim itu disiksa ini. Padahal dia itu maha penyayang, maha penerima taubat, maha ini. Tapi tetap saja orang yang zalim itu akan disiksa ini. Dan para pembawa kebenaran, Pak, itu dalam sejarahnya, karena para Rasul sudah membawa kebenarannya. Itu selalu disikapi dengan sikap-sikap yang tidak senonoh, Pak. Dalam masa sekarang diteror, diancam, ya. Ini. Coba kita buka surat Ibrahim, surat ke-14. Ayat 13. Walladzina kafaru wa qala alladzina kafaru lirusulihim. Surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 13. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali pada agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu. Itu. Jadi para pembawa kebenaran dirancam. Ancamannya dua di sini katakan. Lalu rencana min ardina. Kalian akan kami usir dari negeri kami. Kalau zaman sekarang ya ada pribumi jadi budak-budak di negerinya sendiri misalnya ini. Di dalam bahasanya ya, kehidupan sekarang ini. Ancaman seperti itu. Atau lah tahu itu nabi Latin, atau kembali mengikuti cara hidup kami. Kalau kamu kembali itu hidup dengan pola caramu, saya tidak setuju. Kalau kamu mau ikut dengan pola hidup kami, ya kamu tak anggap sebagai orang yang dekat dengan kami. Begitu. Nggak akan saya
ancam ya, tidak saya ancam ini. Apa? Pesan Allah. Fa'auha ilaihim rabbuhum. Lalu Allah memberikan wahyu kepada para nabi. Isi wahyunya itu apa? Lanuhlikan nadzalimin. Sungguh kami pasti akan menghancurkan mereka ini yang zalim ini. Itu sampai menggunakan takkid 2 kali takkid ini. La itu takkid, nun ditasi juga takkid. Lanuhlikan nadzalimin. Pasti kami akan menghancurkan mereka ini. Kalau Allah itu berbuat, ya, hendak menolong, itu dalam hitungan detik kok. Dalam hitungan detik. Hitungan menit, hitungan jam, sudah terwujud. Ya. Coba yang namanya kehidupan para nabi terdahulu, misalnya satu di antaranya Nabi Musa ini. Nabi Musa itu hidup di zaman Fir'aun, ya, penguasanya Raja Fir'aun atau Ramses atau apa dalam besarnya. Ya, Al-Quran menyebutnya Fir'aun itu. Ternyata sang penguasa ini, ya, punya pola hidup sendiri, juga punya agama. Mereka juga menurut agama. Jadi nggak menurut agama. Tapi agamanya beda dengan yang dibawa oleh Musa. Nah, kalau agamanya Fir'aun itu adalah agama yang mengatur bagaimana kehidupan seperti yang diinginkannya, sementara ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Musa itu agama yang membebaskan. Ya, kalau orang menyebutnya ada istilah pembebasan, kalau di barat namanya liberation, kalau dalam Islam istilahnya tahrir. Ya, tahrir. Saya tidak menyebut istilah Hizbut Tahrir ya. Nah, itu tidak ada kaitannya. Hizbut Tahrir itu kebetulan aja, ya, menamakan diri Hizbut Tahrir, tapi itu lalu pakai Al-Quran, ngomong saja ya. Karena yang kita pelajari adalah betul wahyu berupa Al-Quran ini. Yang pesan Nabi, dulu mana kita bilai hadu mataro. Berputar-putarlah kalian bersama kitabullah kemanapun dia hendak membawa kita. Itu petunjuknya ini. Kalau orang belum tahu Al-Quran, ya mungkin nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Tapi begitu baca Al-Quran, oh tahu, oh ternyata yang namanya orang beriman itu harus salat toh. Nah kalau nggak salat gimana? Ya bukan orang beriman. Oh, ciri orang beriman itu salat toh. Oh yang namanya orang beriman itu harus berkata jujur. Kalau nggak jujur, ya bukan orang beriman. Jadi begitu dia mengerti banyak ayat Al-Quran, dia dibimbing. Ya apakah manfaatnya orang berkata jujur? Tenang hatinya. Tapi nggak jujur, repot. Ya, nggak tenang ini. Nah, termasuk juga perbuatan-perbuatan yang secara umum ya, menurut kata orang lain itu perbuatan jelek, ya jangan dikerjakan. Ya, karena perbuatan yang jelek dikerjakan itu membuat dirinya tidak tenang. Jadi membuat hidup dirinya kacau balau, tidak tenang, tidak lain adalah perbuatannya sendiri. Rasulullah nggak pernah terlalu tersinggung dengan tingkah lakunya orang-orang kafir di zamannya ini. Ucapannya begitu begitu mengancam Rasulullah. Ya Rasulullah mengerti bahwa itu ancaman itu sungguhan ya. Di mana sungguhan? Makanya Rasulullah juga berusaha supaya tidak terjamah oleh mereka. Bukan omong kosong, karena tubuh Rasul juga manusia sebagaimana orang lain manusia. Nyata Rasulullah ketika dakwah di Taif dilempari dengan batu juga sampai mengucur darahnya ini. Ya manusia biasa juga ya.
dia nggak makan, ya bisa lalu lemah, kemudian sakit, kemudian meninggal dunia ini. Jadi hukum fisik semuanya sama ini. Oleh karena itu kalau ada ancaman, dia dianggap sebagai sesuatu yang bisa berbahaya ya, bisa berbahaya ini. Makanya lalu ada model pengamanan. Gimana supaya dirinya aman. Nah, jadi misalnya orang besar yang diharapkan bimbingannya ya bagi orang yang banyak, nah tentu dia harus dijaga ya, dijaga. Bukan karena orang itu minta dijaga, bukan, tapi yang namanya orang butuh bimbingan, sementara pembimbing itu terancam, ya perlu dilindungi. Makanya lalu di antara sifat orang beriman itu harus menjadi pelindung sebagian yang lain. Ya, harus sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, At-Taubah 71-72. Nah ini ada ayat yang sangat perlu kita ketahui ya. Silakan. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, jadi dikatakan di bagian awal, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Itu sudah kita lakukan. Tandanya dia mukmin, ya dia melindungi yang lain. Ya, melindungi yang lain ini. Jangan sampai orang lain dianggap ya orang lain ya dianggap gak penting baginya. Bagi orang Islam, orang lain baik orang jahat, orang baik itu penting, Bu. Penting. Orang baik penting, jahat juga penting. Jangan dikira orang jahat tidak penting. Dalam Al-Quran, orang lain, orang baik penting, orang jahat juga penting. Itu aset, dalam Al-Quran itu aset semuanya ini ya. Nah kok bisa ini gimana ya? Kok memang Al-Quran punya logika sendiri yang beda dengan orang lain ya. Pada umumnya orang yang tidak pakai Quran ini. Nah kalau orang tidak pakai Quran, orang jahat, ya itu harus dihabisi. Orang yang beda dengan diri harus dihabisi. Oh bagi orang beriman tidak. Ya, itu jembatan yang bisa menyelamatkan diri kita. Itu orang jahat itu. Jembatan bisa mengantarkan diri kita kepada keselamatan. Kalau kita bisa bersikap dengan benar terhadap para penjahat itu, yaitu kita mau mencegah. Allah bilang begini di ayat ini, falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka sudah melupakan apa yang diperintahkan kepada mereka, para penjahat. Karena berbuat jahat kan baru kelihatannya dari mana? Wah ini bahaya ini, diingatkan ini. Kalau diingatkan kok tidak mau tahu, ya nafsu itu hanya mengabaikan itu, melupakan itu.
Kata Allah, andaina alladziina yanhauna 'anil su'. Kami selamatkan orang-orang yang mau mencegah dari kesulitan. Jadi itu jadi apa namanya? Aset yang bahasa saya itu menjadi jembatan yang mengantarkan kita kepada keselamatan. Tapi orang yang diingatkan tadi nggak mau, Allah lanjutkan, ya, lalu kami siksa orang-orangnya dari tadi lantaran kefasikan mereka ini. Coba dibaca, Mas. Surat apa, Pak? Surat apa? Ajarannya nakal ya, Pak? Surat Al-A'raf ayat 165. Al-A'raf 165. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Sekarang kita semakan langsung. Al-A'raf 165. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anil su'i wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Maka telah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Jadi orang jahat ternyata bisa mendatangkan kemanfaatan, bisa menjadi juru selamat. Yaitu kalau kita sikapi dengan sikap yang baik, bukan orang jahat yang menyerang kita, bukan, ya, tapi menjadi sebab, dia menjadi sebab yang bisa menyelamatkan kita. Yaitu kalau kita sikapi dengan cara yang benar, yaitu kita mau yanhauna 'anil su', kita cegah mereka dari melakukan kejahatan. Itu menjadi poin tersendiri bagi Allah ini. Oh, ini orang baik. Kami selamatkan ini. Loh, kalau sudah Allah hendak menyelamatkan, dia punya 1000 cara, ya. Dia punya cara yang tak mungkin dideteksi oleh lawannya ini. Pasti dia punya cara yang betul-betul jitu, jos, ya, tepat, tidak perlu kita khawatir ini. Nah, sementara dulu sekalian, ada orang yang justru bahagia itu dengan berbuat jahat, Bu. Ada yang bahagia justru dengan berbuat jahat ini. Itu kalau dia berbuat jahat, dia berlaku zalim, akan dibalas, Pak, oleh Allah, Pak. Allah menyatakan balasan bukan hanya di akhirat, di dunia ini, Pak. Di dunia ini, Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, Pak. Surat ke-6 ayat 44. Mirip-mirip ayat itu, ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Al-An'am 44. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ya, itu
katakanlah ajaran yang benar. Itu secara otomatis dia akan terancam oleh undang-undang Tuhan. Ya, yang undang-undang itu bisa berlaku di mana aja ya. Karena cepat ya, semua untuk membalas itu sudah cepat. Kalau tidak membalas kita ini dengan apa yang ada di sekitar kita ini sudah cepat. Sehingga di ayat lain dikatakan kalau orang itu membuat makar jahat, Allah juga akan mengancam, dan ancamannya dikatakan wa atahumul adabu min haitsu la yashurun. Siksa itu akan datang kepada mereka dari arah yang tak mereka sadari. Jangan dari luar bisa dihindari, dari dalam dunia sendiri. Gimana nya? Kembali ke di depan tadi ya, bahwa orang boleh pilih. Jadi kalau dalam Quran orang beriman Pak, orang beriman itu ada 3 macam, ya 3 macam ini. Macam pertama itu model muhajirin, dia pendatang, jadi bersungguh-sungguh dengan berjihad dengan harta dan jiwanya. Model yang kedua, dia penduduk asli kaum Ansar, yang dia harus membantu menolong orang yang datang ini, bukan memusuhi. Di tahun berapa dulu ya, tahun 2000-an ya, 2001 dulu ya, kasus Sampit ya, masih ingat ya, Sampit ini. Itu pendatang ya, kaum Muhajirin dari mana? Madura ya, ke sana ini ya, menjadi penghuni di Sampit ini. Itu yang gara-gara yang mungkin dari satu sisi bisa dibenarkan, sisi yang lain tetap disalahkan ya. Karena sebagai kaum Ansor, sebagai penduduk asli, kenapa tidak membantu pendatang? Lo kalau pendatangnya belum beriman, ya diajari beriman supaya menjadi orang beriman, begitu. Jadi banyak cara untuk mengajari ini. Pak, apa yang terjadi Pak? Itu orang Madura yang di sana dihabisi Pak. Dan yang menarik Pak, yang masih ada tingkatan. Kemudian waktu itu saya tahun 2001 2002 saya berjanji ketemu dengan orang dari Sakit. Ya, dia ketemu dengan orang Madura ini. Itu orang Sakit ini kalau mencari orang Madura ini, itu ada baunya Pak. Jadi kalau memberikan kemampuan kepada orang penduduk asli bahwa siapapun orang Madura yang ini, itu ada baunya Pak. Ya, bau apa, bau sapi atau apa ya? Ya, ada baunya ini. Dan ketika dikejar, kami masuk dalam rumahnya jejer Pak. Jadi ini rumah jejer ini. Itu digaris dengan pedang ini sehingga ini dibakar, enggak merembet ke rumah sebelahnya Pak. Jadi itu tentu itu ilmu yang Allah berikan, bukan sembarang ilmu ya. Nah, ternyata orang Sampit itu diberi kemampuan seperti itu. Maka sebagai orang asli pribumi ya, itu ya harus menolong. Kalau sudah nggak suka kepada pendatang, ya tolong tidak sukanya di bagian mana itu loh. Sampaikan biar itu diperbaiki. Nah, lalu yang ketiga, kalau berkasih itu harus menolong ya. Kalau pendatang, dia harus berjaya dengan harta dan jiwanya ini. Yang ketiga, ada orang beriman, tapi nggak mau menjadi satu di antara jiwanya ini. Itu di dalam Quran dikatakan, kalian hai kaum Muhajirin Ansor tidak punya kewajiban menolong mereka. Tidak punya kewajiban menolong mereka ini. Tapi kalau mereka minta tolong dalam urusan agama, kamu wajib menolongnya ini. Dalam urusan agama ya. Ini. Itu yang dijelaskan di surat Al-Anfal tadi. Ya. Nanti jadi baca ulang ya. Kalau itu sampai 74 ya, dibaca ulang. Saya kira itu karena keterbatasan waktu dan
sendiri ya. Kalian punya banyak acara yang harus dikerjakan juga di rumah ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita belajar ini menambah keyakinan yang lebih mantap ya, sehingga kita punya pendirian yang kuat. Kurang lebih yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.